bikin company-nya boncos sampai hampir 100 juta karena dia itu pembayarannya itu pakai credit card dan tuh kayak nyedot terus tapi dia nggak cek secara berkala. Terus akhirnya dalam 1 bulan anjay udah sekian puluh juta. Iya. Orang yang bekerja di bidang digital marketing seperti kakak ini atau sebuah agency or whatever it is itu perlu menguasai meta ads ini. Apakah ini tuh bisa dibilang jadi skill kakak, bukan alih-alih tentang promosi aja gitu? Soalnya semua perusahaan pengennya profit and sales kan. Kita di sini yang nantinya juga akan bekerja punya skill ini bisa jadi salah satu senjata atau keunggulan kita as a digital marketer. Jadi nggak cuma bisa bikin konten tapi juga bisa ngiklanin, jadi kayak one package nih gitu kan gitu. Duh, gimana sih ini bisnisku loh, Vin? Kok kayak nggak laku gitu lah, apa yang salah ya? Itu kamu kudet, Din, namanya Din. Kudet ya, karena di zaman sekarang ada namanya meta ads, Din. Meta ads apa tuh? Jadi meta ads itu brand-brand besar tuh pakai nih meta ads untuk memasarkan produknya mereka. Mau ngomong gimana caranya? Nah, untuk creators juga penasaran kan gimana sih penggunaan meta ads ini. Jadi untuk creators di rumah tonton video ini sampai akhir. Hai creators, kembali lagi di podcast Genting episode 2. Dan buat kamu para penonton baru, selamat datang di podcast Genting Kelola Siar Kreatif. Nah, teman-teman, di sini di episode kali ini ada aku Nadine dan pastinya aku nggak sendirian karena ada temanku Kelvin, dan kita berdua kali ini akan membedah yang namanya meta ads creators. Jadi meta ads itu salah satu platform iklan ya, periklanan untuk memasarkan sebuah produk. Tapi yang menjelaskan di sini tidak aku ya creators ya. Kita akan mengundang narasumber yang super buder, kece, abis badai. Yes. Oke, kalau gitu kita sama dulu. Betul. Boleh banget deh, perkenalan dulu nggak sih ke creators kakak yang Hai. Boleh kakak ini siapa? Kesibukan keren yang lagi dijalan tuh apa sih kak? Betul. Halo. Creepy ya? Creepy. Oke. Hai. Serius. Baper tuh kan. Oke. Halo, nama aku Faradila Yuminanda, bisa dipanggil Dila. Saat ini aku bekerja sebagai digital marketer di PJM Group. Nah, kalau sampingannya ngapain? Kadang lari, kadang bantu mama ngurus restonya di Pelari rumah. culture ya? Oh, belum culture. Belum culture. Belum culture. Anyway, kita sama bareng-bareng yuk Adila. Hai Adila. Kita senang banget nggak sih Betul. kedatangan Kak Dila di podcast episode kali ini. Nah kak, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih deep down lagi nih kak, seperti yang kita mention tadi, Pim, keributan aku, kesusahan aku, kak boleh tahu nggak sih kak, menurut Kak Dila tuh meta ads itu tuh apa sih? Dan kenapa sih kalau meta ads sekarang ini lagi heboh-hebohnya? Betul. Boleh dijelasin nggak kak? Oke, jadi sebelumnya Meta Ads itu adalah Facebook Ads. Oke. Terus karena abang Mark Zuckerberg, Abang itu, abang siapa yo? abang penemu Facebook. Iya benar. Yes. Jadi abang Mark Zuckerberg akhirnya ngebeli si Instagram dan dia juga ngebeli WhatsApp. Akhirnya dia pakai payung perusahaan namanya si Meta. Nah, Meta Ads ini itu buat ngiklanin produk yang ada pakai brand kamu di Instagram atau di Facebook. Nah, itu juga ntar bisa landingnya atau kayak call to actionnya ada di WA. Jadi bisa dia itu kayak 3 yang nyambung jadi satu kesatuan. Wow. Jadi cukup kompleks ya untuk meta ads sendiri nih ya kak ya. Tapi aku nih bingung sih kak. Tapi kenapa brand-brand besar itu memilih meta ads untuk menjadi sponsor utamanya mereka? Kayak Nike, Adidas itu kan mereka pakai meta ads ya, sering banget muncul di Instagram gitu. Ini bisa dijelaskan ya? Oke, kalau biasanya kita dulu tuh orang iklan di mana sih? Di billboard ya nggak? Terus banner gitu, di tempat yang lalu lalangnya banyak orang, yang baik dilalui banyak orangnya gitu.
Ya sama tuh konsepnya. Jadi sekarang apa sih yang jadi top of mind sosial media kita? Apa coba? Kayak Oke. Kalau penonton gimana penonton? top of mind sosial media. Sosial media. Kalian pakai apa biasanya? Oh, Instagram, Instagram, X. banyak Kak sebenarnya. 50. Oh, lebih banyak Instagram Kak, Instagram lebih banyak 5.000 orang. 5.000 orang. Ya. Nah sama tuh kayak gitu. Jadi Oke. kenapa sih milihnya Meta? Karena si Instagram ini yang banyak manusia di sana. Jadi kita hidup di dua alam gitu ya, kayak si alam ini offline, kita di alam online. Nah, di mana banyak orang berlalu lalang, di situ pula brand akan berusaha untuk ngiklanin produknya. So in this case, si Instagram, Facebook, dan WA yang dimiliki Meta jadi salah satu opsi. Mengingat aplikasinya udah cukup lama ya. Bener, aplikasinya cukup lama, terus juga sebenarnya kalau dari settingannya dia lebih jago compare sama X. Kalau X kalian pernah lihat iklan di X nggak sih, kayak iklan itu kayak nggak nyambung gitu, kayak tiba-tiba brand dari Amerika atau yang kamu nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau misalnya si Meta, dia cukup algoritmanya cukup jago untuk bisa lebih spesifik untuk sesuai dengan target marketnya kayak gitu. Wow, berarti bisa nge-spesifikin nih. Itu lo dengerin Din, Iya itu dong. untuk bisnismu tuh Din. Aku jadi kayak amazed gitu. Aduh, ternyata banyak salahnya. Iya bener, bangkrut tuh lama-lama bisnismu kalau Iya salah lagi. targeting. Nah, gitu tapi kan. sebelum aku bangkrut, aku nanya dulu deh Kak. Menurut Kakak nih, aku jadi bingung juga nih. Kenapa sih orang-orang yang bekerja di bidang digital marketing seperti Kakak ini atau sebuah agency or whatever it is, itu perlu menguasai Meta Ads ini? Oke. Apakah ini tuh bisa dibilang jadi skill Kakak, bukan alih-alih tentang promosi aja gitu? Gimana menurut Oke, Kakak? jadi kalau buat kita sebagai yang mau belajar atau kayak sebagai orang yang perlu untuk punya skill ini, karena itu salah satu senjata untuk tetap bisa exist, tetap bisa hadir, tetap bisa keberadaannya ada di orang-orang. Satu, yang kedua biar jualannya kencang gitu kan ya. Nah, untuk mempersenjatai dan kita jadi punya ilmu tentang itu, intinya marketing itu kan dari hulu ke hilir, ya nggak sih? Kayak offline juga, ya kan? Terus juga si online. Nah, si online ini ada apa sih? Oh, orang lagi belajar copywriting, take video, ngedit ini segala macam. Jadi mengiklankan atau paid content ini menjadi salah satu skill yang harus dimiliki. Karena kalau misalnya ngandelin organik doang gitu kan, terus manusia kan juga punya limit kreativitas, limit dan ini, dan especially kalau sekarang everyone is like punya konten, semua orang punya konten. Kayak most of the content in the internet now is like ya seperti noise, kayak kamu adalah satu jarum di tumpukan jerami gitu kan ya. Nah, untuk punya skill beriklan ini biar si jarum di tumpukan jerami ini lebih cepat kelihatan gitu. Betul ya. Benar, gitu. Nah, sedangkan untuk perusahaan ya biar perusahaan itu bisa ujungnya adalah sales, karena semua perusahaan pengennya profit and sales, right? Jadi kita di sini yang nantinya juga akan bekerja punya skill ini bisa jadi salah satu senjata atau keunggulan kita as a digital marketer. Jadi nggak cuma bisa bikin konten, tapi juga bisa ngiklanin. Jadi kayak one package nih, gitu kan, gitu. Especially sekarang di Indonesia kayak gajinya kecil, tapi maunya bisa semua. Betul. Nah, tadi kan udah bahas nih masalah ads-nya itu bagaimana, terus kenapa perusahaan besar itu menggunakan dan kawan-kawan. Nah, sebagai pemula nih Kak ya, beginner, apalagi Nadine nih pemula banget nih ya. Langkah-langkahnya gimana sih Kak untuk memulai kampanye atau strategi kampanyenya Meta Ads? Oke, jadi balik dulu ke produknya apa nih? Kenali dulu jati dirinya apa, ya kan? Kayak USP-nya apa dulu. Habis itu kalau misalnya emang Meta Ads adalah platform yang cocok untuk aku iklan. Sebenarnya banyak jalan menuju ngiklanin produk di Meta gitu ya. Salah satunya kalau misalnya akunnya udah jadi akun bisnis, biasanya ada di pojok kanan bawah itu tulisannya boost ads. Itu biasanya orang istilahnya boosting gitu ya. Terus kalau ada yang lebih, aku maunya lebih spesifik, aku maunya lebih
jago, di mana aku bisa have more control over my product, my content gitu kan, bisa lewat ke si Meta Ads ini. Meta Ads ini pertama harus bikin business manager dulu. Business manager ini bikin akun dulu. Setelah bikin akun, nanti si akun-akun perusahaan atau brand-brandnya itu nanti dimasukin ke sana. Habis itu bisa deh kita baru setting ads-nya. Nah, dalam yang complicated tadi, apa aja sih yang lebih kompleks gitu? Kalau di Meta itu bisa setting tujuannya dulu apa nih biasanya. Jadi kayak ada 3 langkah. Jadi kayak ada campaign, terus set ads, terus nanti apa. Yang pertama tujuannya dulu nih, mau cari awareness atau mau cari conversion atau mau cari number followers gitu kan. Nah, kalau misalnya biasanya orang keburu atau kayak brand yang produknya itu mahal atau bukan sesuatu yang kayak aku cari terus aku check out atau kayak aku mau beli gitu. Tapi produk yang butuh misalnya diskusi atau butuh konsultasi. Nah, biasanya mereka akan milihnya ke conversion. Misalnya kayak yang aku sekarang lagi handle perumahan. Karena perumahan itu kan ini ya, Gak murah ya Kak ya? benar, kan harganya sekitar 700 sampai bermiliar-miliar, especially kalau in this economy. Yang butuh pertimbangan banyak lah. Benar. Nah, biasanya tuh kita harus kenali dulu. Kita harus menempatkan diri sebagai sosok buyer gitu. Misalnya nih, aku membayangkan diri sebagai pembeli yang beli rumah. Kalau beli rumah berarti bisa ngelihat iklan nih. Kan misalnya si HP nguping. Terima kasih Mark Zuckerberg telah nguping kita kan HP, kadang kita ngobrolin apa terus keluarnya apa gitu ya. Dia dengar kita lagi atau kita cari di Google, kita cari rumah, cari apa gitu. Terus nanti iklannya muncul tuh, ya kan? Kita harus bayangkan diri kita sebagai si bayarnya. Bagaimana perjalanan bayarnya? Nah, bayarnya itu kan ada yang namanya AIDA gitu kan. Kalau misalnya buyer's journey, AIDA itu ada yang namanya piramida terbalik. Jadi kenapa sih kok piramida terbalik? Soalnya awareness itu makin banyak orang yang tahu, tapi yang beli nanti dia makin mengerucut gitu kan. Jadi ada awareness, interest, desire, dan action, kan? Nah, kalau cuma pengen si brand kamu nih, aku cuma pengen tahu dong. Misalnya kayak aware dulu nih. Berarti settingnya nanti kita di awareness. Nah, settingan di awareness biasanya konten yang lebih nyambung adalah konten-konten yang riding the wave. Misalnya sekarang lagi tren yang lagu 9 Nyawa tuh, siapa sih tuh? Itu anaknya kayak gitu-gitu. Nah, atau sesuatu yang attention grabbing gitu. Nah, itu biasanya kita masuknya ke awareness, kayak the brand exists gitu kan. Terus untuk conversion atau ini biasanya lebih ke konten yang hard sell. Kalau yang tadi itu kontennya soft sell, yang ini kontennya hard sell. Konten hard sell itu yang gimana sih Kak? Konten hard sell itu konten yang dia ngejelasin berbeda jualan gitu. Berbeda jualan, nanti biar kita arahinnya ke conversion karena dia ketika lagi kita lihat dari sumber yang bayar. Ketika calon buyer melihat konten tersebut, kita bisa dapat informasi parsial terhadap produk tersebut. Misal nih, kalau perumahan nih ya, perumahan nih, halo, sorry, kok halo sih? Hook dulu nih, misalnya nih, hook dulu nih. Rumah bayar DP 10 juta doang, emang ada gitu misalnya ya nggak? Biasanya gitu sih. Biasanya emang ada. Nah, 10 juta, terus nanti dia ngejelasin nih, terus dia tunjukin di sana visualnya, ditunjukin rumahnya, ditunjukin lingkungannya, ditunjukinnya. That's like more information yang orang bikin kayak nonton itu biasa kalau hard sell akan cenderung ditonton setengahnya, jadi kayak lebih lama. Sedangkan attention grabber is probably the content is shorter, lebih pendek tapi lebih kayak akhirnya orang lihat kayak haha lucu terus diklik terus kayak rumah terus kayak udah. Berlike yang conversion nanti lebih kayak rumah di sini tuh lokasinya ini segini ya, bagus nih gue save nih untuk jadi perbandingan. Balik lagi ke yang tadi soal setting, ditentuin dulu nih tujuannya apa. Kalau misalnya conversion berarti nanti kita setnya lokasinya di mana. Kalau misalnya perumahan berarti kan nggak bisa nih seluruh Indonesia karena orang yang tinggal ya sekitaran itu aja gitu kan. Berarti kalau misalnya rumah Sidoarjo
settingannya lokasinya akan ada di Surabaya, Gresik, terus jadi yang sekitar Surabaya, sekitar Sidoarjo gitu ya. Habis itu nanti karakternya gimana sih? Tadi makanya tadi aku bilang harus tahu dulu karakter calon bayarnya seperti apa. Siapa sih pembelinya? Oh, kalau misalnya orang yang beli rumah 800 juta tuh berarti orang yang at least gajinya tuh sekian, benar nggak? Terus kan berarti targetingnya nanti pekerja middle class, terus yang kalau misalnya nih perumahannya nuansanya Australia gitu atau kayak Korea gitu, berarti nanti dimasukin juga orang yang suka Korea juga. Gitu. Berarti karena itu spesifik itu ya? Lebih bisa spesifik lagi sampai di tahap ini bisa muncul bisa muncul di HP apa atau bisa muncul di laptop apa. Jadi kayak memang kalau pakai Meta itu spesifik. Nah, the thing is nanti biasanya dalam satu campaign itu bisa beberapa konten. Nah, balik lagi disesuaikan dengan si tujuan iklannya mau kemana. Tahu nggak sih? Tadi kan kakaknya sempat mention kayak awareness, conversion. Aku jadi ingat kalau kamu ingat juga dulu ya. Dulu kita pernah belajar tentang marketing funnel. Oh, aku masih semester 1 sih, Ding. Wah, kamu semester 1 mulu sama kita. Iya. Kita tuh Kurang ya? Jangan dong, kita ke Tuhan ampuni. Kita dulu pernah Kak, belajar. Gak bisa dibilang belajar sih ya. Belajar. Karena cuma dengerin aja, sampai kita gak paham juga sih. Karena gak di down juga. Benar. Tapi di sini karena Kak Dila tadi mention, aku jadi kayak wait gitu. Berarti kalau untuk Meta Ads ini kan, itu lebih worth it atau lebih kayak ini lebih oke-nya di tujuan mananya Kak? Apakah di awareness untuk tadi Kakak bilang meningkatin kesadaran konsumen gitu? Apakah di traffic untuk meningkatkan apa ya keyakinan pelanggan supaya ayo dong beli, langsung beli, klik gitu? Atau bahkan di conversion supaya money penjualan tetap tinggi gitu Kak? Kira-kira di mana sih Kak? Kalau itu balik ke depends. It always Depends, guys. Karena tergantung produknya apa. Misal nih produknya kecantikan. Then it's better untuk pakainya awareness tapi pakai KOL yang sekarang lagi hits. Gitu. Karena rata-rata kalau produk kecantikan tapi kan sebenarnya mainnya di marketplace gitu kan. Jadi di Meta atau di Instagram, Facebook itu lebih kepada hey I'm here like kita kesadaran. Nah, tapi kalau misalnya mungkin produk yang jalurnya itu panjang, misal beli barang harganya puluhan juta, ratusan juta, akan lebih arahnya ke conversion. Maksudnya conversion ini nanti juga beda-beda nih, nanti landingnya kemana, kayak call to actionnya bisa ke WhatsApp atau bisa ke DM kayak gitu. Sebenarnya ini juga masuk kalau misalnya mungkin rumah makan, jadi something yang perlu konsul dulu sebelum ini, atau mungkin dia nggak punya marketplace, jadi memang pembeliannya berdasarkan chat WA gitu kan, ya dia pakainya dari company itu. Jadi kayak depends, everything it depends of the product, of the content itself. Jadi balik lagi ya Kak, ke produknya itu seperti apa sih strateginya? Benar. Supaya lebih efektif lagi pemakaian dari Meta Ads ini. Gitu creator. Sangat benar, biasa tadi ada yang nelpon pengen dengerin Kak Dila itu kan. Sebenarnya iya sih. Iya, kayaknya. Apa jangan-jangan bisnisku itu? Bisnisku ya. Langsung ya. Kayaknya kita perlu deh pakai Meta Ads karena spesifik ini gitu loh. Sampai ada penjelasan kalau misal kalau produk receh tuh gini nih. Kalau misal yang butuh pikir panjang ini nih. Spesifik sekali ternyata ya. Spesifik sekali. Nah, kalau semisal kita tadi kan ada dua tipe nih kayak kalau semisal konten receh atau yang pembelian langsung beli gitu kan bisa pakai konten-konten yang oh hey I'm here gitu kan. Kalau semisal yang satunya kan konten dulu baru beli itu. Nah, gimana caranya menargetkan audiensnya tuh Kak? Jadi biasa kalau di Meta Ads tadi pilihannya tuh punya runutan yang berbeda tuh. Jadi misal kalau awareness ntar kalau conversion misal ditanyain kamu mau landingnya call to actionnya di mana? Ini di mana? Jadi beda-beda sendiri. Kalau misalnya aku sendiri di properti ini semuanya dipakai. Mostly aku pakai awareness dan satunya conversion untuk landingnya di WA karena si SPV marketingnya
nanti di WA. Jadi dia si calon buyer ini akan diarahkan ke in-house agent. Jadi agent perumahan buat ngejelasin mungkin visit segala macam. Nah, tapi juga pakai awareness untuk misalnya like simple design fits yang sekarang ukurannya tidak lagi kotak itu. Iya betul. Sekarang jadi agak aneh itu. Ya itu biasanya kalau yang simple kayak flyer di resize desainnya gitu dipakai awareness. Jadi kayak fast info ini tuh di sana. Tapi kalau sesuatu yang kayak misalnya reels dengan video hard sell, ya arahinnya ke conversion. Gitu. Nah, itu kan tadi ada bahas sedikit tentang format nih Kak ya. Nah, aku pengen penasaran nih Kak, format yang paling cocok nih untuk di setiap sosial media kayak contohnya Instagram, WhatsApp sama satunya Facebook ya. Facebook. Itu paling cocok apa sih Kak? Oke. Mungkin di sini aku bisa ngomong fokusnya ke Instagram ya. Karena di sini masih ada yang masih pakai Facebook nggak? Saya. Oh dia biawak ya? Betul, budidaya lovebird. Tapi benar. Tapi karena kalau di Facebook biasanya yang lebih banyak sekarang dipakai itu orang-orang masih pakai itu adalah grup-grupnya. Keunggulannya di sana. Betul, community ya kayak. Benar, grup-grupnya. Jadi kayak grup COD lovebird, biawak, gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang aku ngomongin di Instagramnya, sekarang Instagram dulu kalau ingat itu masih banyak foto ya, masih kayak early. Early, tapi sekarang makin mirip sama caranya TikTok gitu kan, itu video reels pendek. Nah, jadi sebenarnya memang yang lagi in banget itu si video reels untuk ngejelasin visualnya ini segala macam gitu kan. Karena kita akuin aja, kita kadang di rumah atau di kos kayak brand rot terus kayak nah itu kan pakainya reels gitu kan. Jarang yang muncul tipe lain, tapi tipe lain juga bisa digunakan. Baik lagi di pants. Jadi tergantung misalnya untuk carousel atau feeds, dia bisa dimasukin ke awareness tentang edukasi, tentang ini, dia bisa masuknya ke sana. Kalau kita bicara tentang format yang efektif, pasti jujur nggak aku doang yang penasaran, pasti teman-teman kreator juga penasaran sih Kak. Kira-kira kalau dalam konteks branding untuk conversion nih Kak, apakah format iklan video ini justru terbukti lebih baik, lebih ampuh, performanya lebih mantap dibandingkan format iklan gambar, atau justru malah kebalik? Iya. Biasanya tuh kayak gimana sih? Jadi menurutku sih bukan dari formatnya, tapi dari isinya. Jadi videonya isinya apa? Kalau video yang isinya pakai HP yang kualitas kameranya jelek, terus hooknya jelek, skripnya jelek, nggak ngejelasin. Compare sama misalnya well made design fits yang ngejelasin, fits probably akan lebih naik. Jadi tergantung isinya. Menarik banget ini sih ya. Jadi lebih ke arah kita harus terfokus juga. Jadi nggak penting formatnya ya, lebih ke isinya. Aku jadi lihat nih ya. Jadi referensi kontenku juga sih ini. Aku di otakku lagi. Kayaknya aku harus lebih spesifikin lagi targetnya. Yes. Nah kalau semisal dari isinya, misalnya sama-sama nih Kak, isinya dua-duanya bagus. Kapan harus menggunakan iklan gambar kayak carousel gitu? Kapan harus menggunakan video? Kalau misal timing yang tepat. Bener. Kan kalau misal isinya sama nih, gitu. Sama, sama ini kadang sulit ya, maksudnya ditranslatekan ke satunya video atau yang foto gitu kan, atau desain. Kalau aku biasanya pakai si feeds atau carousel desain itu tadi untuk si awareness-nya. Tapi untuk yang video, baik lagi isi videonya, kalau misalnya dua-duanya hard sell, gini, ada yang namanya A/B testing. A/B testing. Jadi testing kayak which content works better. Di sana tuh bisa di-set juga tuh di Meta pakai A/B testing. A/B testing ini misalnya kita punya duit 100.000 untuk 1 hari, terus jalan selama 6 hari gitu ya. Jalan selama 6 hari. Kita testing nih dalam 3 hari pertama. 3 hari pertama kita pakai
4 konten, 2 reels terus 2-nya feeds gitu. Yes. Nah, maka dari itu yang penting itu adalah juga melihat atau ngebaca analisis secara berkala. Bisa jadi kadang ternyata feeds-nya misalnya ada anomali ini ternyata yang commonly orang bilang atau commonly biasanya aku nge-setting kalau video sama feeds bagusan video, tapi kali ini karena menggunakan A/B testing jadi semuanya itu based on trial dan based on data. Oke. Karena what works untuk beberapa ad specialist doesn't work in some product gitu. Jadi perlu adanya A/B testing itu tadi. Gitu. Jadi setelah dicek nanti misal jalan 3 hari kita lihat, kalau yang video hasilnya sekian, yang foto hasilnya sekian. Wow, kalau tadi sekarang kita jadi tahu ya yang mana yang paling optimal untuk digunakan ya. Sekarang kita bahas coba yang rawan salah nih, Kak Dila. Biasanya nih Kak, kesalahan umum apa sih nih yang biasanya terjadi saat penggunaan Meta Ads ini? Dan boleh dong dijelasin Kak strategi supaya kita tuh nggak salah gitu Kak. Oke. Jadi ini aku mau cerita singkat bentar. Jadi ini kayak menurutku bombastic story sih. Gimana tuh Kak? Jadi my friend has a coworker, punya coworker yang dia tuh bikin company-nya boncos sampai hampir 100 juta. Wow. Karena karena dia itu pembayarannya itu pakai credit card. Dan tuh kayak nyedot terus tapi dia nggak cek secara berkala. Terus akhirnya dalam 1 bulan anjay, udah sekian puluh sekian. Iya. Karena jadi makanya ini ada salah satu beberapa kesalahan adalah satu itu orang pakai kan pembayaran Meta Ads itu ada beberapa. Jadi bisa pakai e-wallet kayak OVO, GoPay, terus bisa juga pakai pembayaran transfer bank. Itu dua-duanya namanya prepaid, jadi dibayar di awal. Terus ada lagi nih cara lainnya itu pakai si credit card, pembayaran di akhir. Sepertinya manusia ini tidak meneliti untuk manusia ini nggak ngecek secara berkala, yang akhirnya dia kan kesedot terus tuh. Sedangkan si credit card ini mungkin juga nggak dilimit. Terus akhirnya bisa habis sekian hampir 100 juta. Gesek terus gitu ya. No. Kan dia jadi kalau di Meta itu pakai yang bukan prepaid, pakai credit card tuh kamu kan masukin kayak kode-kode CVV itu di sana. Nah, jadi kayak automatic dari situ. Iya, otomatis ini gitu. Nah, itu menurutku yang kesalahan yang fatal banget. Nah, untuk kesalahan lainnya, kadang prepaid itu tadi kayaknya seolah yang pakai kartu kredit itu buruk gitu ya. Cuma sebenarnya prepaidnya juga punya jeleknya sendiri karena misalnya kita udah isi 5 juta nih di akun ini. Meta kadang-kadang tiba-tiba aja gitu kayak, kamu anomali nih akunmu, terus dia tutup, terus duitnya hilang gitu. Itu bisa juga. Jadi kayak sebenarnya semuanya ada risikonya gitu, makanya penting untuk cek berkala. Terus juga mungkin kalau soal itu kan soal pembayaran nih. Kalau soal settingnya tuh biasanya mereka ada kayak antara settingan di depan sama di belakang itu nggak sinkron. Yang akhirnya dia gagal tayang tapi nggak sadar. Akhirnya misalnya udah dimasukin terus seminggu kok nggak ada hasilnya, ternyata dicek ternyata nggak tayang gitu. Terus biasanya juga kalau lagunya kena copyright. Ini sering terjadi sih bener-bener. Lagunya kena copyright tuh nggak bisa benar gitu. Atau enggak dia berjalan tapi bisu karena ada lagu di. Jadi gitu ya, Min. Jadi itu ya kesalahan. Jadi teman-teman kreator sudah tahu sendiri yang punya bisnis yang baru yang sebenarnya udah berintis tapi perintisnya sampai 1 triliun. Iya, tapi amin, Bin. Amin. Jadi aku jadi tahu langkah seperti apa yang harus ku ambil gitu loh dalam menangani bisnisku ini dengan sistem Meta Ads. Tapi daripada kita bahas-bahas yang pusing-pusing mulu, gimana? Coba kita kasih selingan apa dulu gitu, Bin? Yes, jadi kita akan bermain games kan. Kalau tadi kan udah
materi berdaging-daging banget ya. Jadi penyampaian juga sangat-sangat oke. Benar banget. Tapi di games ini kita akan men-deep down, kita akan membreakdown masalah keadilannya sendiri. Salah. Bukan. Preferensinya. Yeah. Maaf ya Kak, itu bukan materinya dong. Materinya, bukan orangnya ya. Bukan orangnya. Bukan curhat-curhatnya, bukan. Bukan. Oke, jadi kita akan kita ada ini ya kayak ada spin wheel. Jadi di setiap spin wheelnya ini ada pertanyaan-pertanyaan. Oke. Nanti satu sekali aja, sekali pertanyaan. Oke. Sekali pertanyaan. Ini satu pertanyaan. Oke. Tolong dibacain ya Kak. Sambil dibacain keras-keras ya. Oke. Belum keluar guys. Oke, kita penasaran. Belum keluar. Apa nih? Kita nungguin. Jangkauan atau keterlibatan yang penting? Ini maksudnya Atau keterlibatan yang penting. Jadi ini kayaknya ini bahasa Inggrisnya apa ya? Jangkauan jangkauan kayak range gitu. Atau terus? keterlibatan tuh lebih karena kayak interaksinya intens, lebih intens. Jadi luasnya atau intens gitu. Luas atau intens. Intens. Menurut Kadila? Jawabannya adalah engagementnya. Engagement. Keterlibatannya. Karena gini, algoritma itu kayak misal nih ada iklan naik, terus ada orang yang berarti kan ketika itu masuk ke kita menjadi salah satu, kalau settingannya benar, kita menjadi salah satu targetnya mereka. Kalau kita komen, si algoritmanya akan ngelihat kita tuh seperti apa, dan akan dicari lookalike-nya, kayak samanya gitu. Nah, the more si engagement ini tadi juga akan lebih banyak iklan ini bisa lebih spesifik atau lebih bagus, lebih ke orang yang tepat gitu. Wow. Jadi nih untuk audiens untuk Kadila ini memilih engagement ya. Lebih intim ya teman-teman ya. Nah, sebagai closing statement nih sebelum kita akan closing, kata-kata hari ini anjay. Kata-kata hari ini untuk para creators di rumah. Langsung menghadap ke kamera ini. Kata-kata hari ini spontan aja. Yang ini Kak. Oh, yang itu. Oke. Oke. Kata-kata hari ini banyak-banyakin nonton podcast yang kayak gini, ya nggak? Banyak-banyakin, jadi belajar, prepare well sebelum ntar kalau udah lulus biar punya banyak bekal, punya banyak ilmu yang udah ada. Terus kalau bingung, hubungi aja LinkedIn-ku. LinkedIn-nya di Faradila Yunanda. Kita connect aja di sana. I will gladly talk to you guys. Oke. Wah, aku setelah kita main games bareng, setelah kita dengerin ceritanya, apalagi tadi Kakak sempat ceritakan tentang apa sih kesalahan apa sih yang pernah terjadi gitu di dunia marketing ini. Kita jadi banyak tahu Kak gimana sih penggunaan Meta Ads dengan benar, apalagi kita nih yang masih baru belajar pemula gitu ya. Laboratorium kreatif advertising, creative advertising. Nah, karena kita sudah berada di akhir acara ya. Jadi sebenarnya nggak mau babay teman-teman ya. Cuman karena waktunya nggak mau babay gitu. Cuman waktunya mepet teman-teman. Jadi sebelum kita closing kita ucapkan dulu terima kasih banyak. Thank you so much Kadila. Hanupis. Terima kasih banyak yang udah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini. Sama-sama. Tempat ini tempat apa, Kak? Tempatnya Fast Cafe. Fast Cafe. Aku juga mengucapkan terima kasih Fast Cafe telah menyediakan tempat untuk hari ini kita syuting podcast. Yap, di Fast Cafe ini pasti bagi teman-teman yang pengen nugas, nongkrong, yes, sir. Terus mau kerja atau apalah itu di sini nyaman dan comfy banget. Jangan lupa pesan makanannya ya. Betul. Nah, untuk kreators di rumah, terima kasih yang sudah menonton nih dari awal hingga akhir. Nah, kalau misal kreators di rumah tidak mau ketinggalan konten berikutnya, bisa banget untuk subscribe akun ini dan like, comment sebagai bentuk dukungan ke akun Instagram. Jangan lupa juga, Kelvin, teman-teman yang nonton sekarang, jangan lupa untuk follow Instagram kita @creative_UPR untuk melihat konten-konten menarik yang akan kita upload di situ. Betul, guys, aku mau pantun, kalian bilang sama. Oke. Akhir kata Pak Surya beli ya. Sampai jumpa di episode genting selanjutnya. Bye.